Hakikat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa Indonesia mencakup keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Penyajian materi ini dilatar belakangi oleh suatu kenyataan bahwa keterampilan berbahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan kehidupan masyarakat. Anggota-anggota masyarakat saling berhubungan dengan cara berkomunikasi. Komunikasi dapat berupa komunikasi suatu arah, dua arah, dan multi arah. Pengertian menyimak. Menyimak dikatakan sebagai kegiatan berbahasa reseptif dalam suatu kegiatan bercakap-cakap dengan medium dengar audio maupun medium pandang. Bercakap-cakap memang berciri interaktif, tetapi tidak semua wacana lisan bersifat interaktif atau timbal balik. Kata menyimak dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan makna dengan mendengar dan mendengarkan. Oleh karena itu, ketiga istilah itu sering menimbulkan kekacauan pemahaman, bahkan sering dianggap sama sehingga dipergunakan secara bergantian. Yang pertama, pengertian berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian. Maksud bisa berupa gagasan, pikiran, isi hati seorang kepada orang lain. Pengertian secara khusus banyak dikemukakan oleh banyak pakar, menyatakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Kaitan antara bahasa lisan dan pesan sangat erat. Pesan yang diterima mendengar tidaklah dalam wujud asli, tetapi dalam bentuk lain, yaitu bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang didengar oleh pendengar tersebut kemudian diubah menjadi bentuk semula, yaitu pesan. Yang kedua, pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tertulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Keduanya saling bergantung. Tidak ada yang perlu dikatakan jika tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Dan meskipun mungkin kita dapat menyimak menyanyian atau doa, komunikasi yang diucapkan merupakan hal utama yang perlu disimak. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Keduanya membutuhkan penyandian kembali simbol-simbol lisan. Pada dasarnya, bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraannya. Hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain, baik dalam menyimak maupun dalam membaca. Dibutuhkan penyandingan simbol-simbol menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tulis.